Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Kaifa halukum? Masih semangat lah ya belajar ya. Nah, masih lemes banget tapi nggak apa-apa. Ya untuk ini kalian dalam hatinya ya bisa sakit aja bisa nggak belajar nih bisa enggak seperti itu. Anda ingat, Anda enggak prihatin sama antum dalam masalah lelah dalam belajar. Ini masih belum ada apa-apanya ya, belum ada apa-apanya. Kita dulu belajar, nah dulu di pondok namanya Ihsan Center. Dari subuh sampai jam 10 malam. Itu belajar kitab dari subuh, belajar kitab sampai sebelum zuhur. Makan dulu sebentar, terus belajar lagi. Habis zuhur lagi non-stop lagi sampai sebelum maghrib. Setelah maghrib ini ceramah presentasi public speaking. Habis itu ya habis isya mudzakarah. Apa mudzakarah itu? Mengulang pelajaran kita hari itu. Sama teman-teman diskusi debat, gini gitu. Itu bawaannya udah pengen tidur, pengen ini, nggak bisa. Nah, makanya anak bercermin dengan itu antum ya belum terlalu lah ya, nggak terlalu capek. Emang nuntut ilmu itulah nuntut ilmu. Ketika kita capek itu nuntut ilmu. Kalau nuntut ilmu 5 menit, istirahat 20 jam, nah itu bukan nuntut ilmu, itu nonton video pendek namanya. Ya, itu namanya nonton video pendek. Ya nggak apa-apa. Ya, Anda pengen ngasih tahu antum 2 kabar. Pertama kabar baik, kedua kabar buruk. Mau kabar baik apa kabar buruk dulu? Buruk. Baik. Alah, buruk. Buruk dulu lah, ya. Buruknya adalah kita dilarang main sepekan ini ya, main bola karena mau dicet. Dan ini jadi sepekan itu nggak boleh ada yang main. Nah gimana tuh main itu bekas kaki nanti itu dicet ya. Tadi dicet di mana tempat yang kayak ini loh futsal itu. Nah, insyaallah bagus lah nanti. Terus sampai hari Sabtu kalau nggak salah tadi kasih tahu sama Pak ini apa arsitek muhandis. Nah, muhandis itu bahasa Arabnya adalah arsitek ya muhandisun itu mengatakan bahwa sampai hari Sabtu. Berarti tetap hari Ahad besok bisa. Sabtu ini Ahad besok bisa main. Itu kabar buruknya. Loh, kok kabar buruk itu tak baik dong? Oh, iya baik bagi Said, nggak pernah Said main bola. Said nggak pernah Said olahraga nih Said. Sendirinya nih sama siapa satu? Oh badminton. Said. Ya, terus siapa satu lagi yang nggak pernah main ini? Usman, mana Usman? Kahfi. Iya. Dayat ya nanti ya nggak apa-apa lah ya mungkin bukan hobi mungkin nanti hobinya apa kayak gitu. Yang pertama yang kedua adalah masalah liburan ya udah ngeri kali tarik tambang ini nggak apa-apa lah ya. Nah kasih tahu ini terserah antum kasih antum kalau masalah ini gimana caranya nanti tanggung jawab adalah muhram ya olahraganya ini itunya. Kalau dari kita ya tinggal ngelihat aja. Wih antum begini lah gitu. Gak usah kita yang buat dan udah gede antum masalahnya. Kita yang ayo tarik tambang antum di sana saya di sini nggak gitu. Nanti langsung muhram aja yang ini yang sama antum sendiri dari antum oleh antum untuk antum. Nah itu disebut dengan teori demokrasi. Ya insyaallah kita pakai mobil ya. Udah rapat tadi pakai mobil Tayo enggak. Nah, mobilnya kita pakai 3 mobil Avanza yang gede itu Alphard kan ada Alphard ya sama motor apa namanya motor bak terbuka itu kayak yang biasa ngangkut kambing itu ya pick up ya sama mungkin motor ini nanti kita beliin bensin motor semua sampai full ya alhamdulillah dana udah keluar alhamdulillah itu makanya BMS ini masya Allah ya makanya bilang BMS kalau minta dana itu cepat keluarnya kalau dibuka pusat loh ini yang gede ini sana itu minta dana itu bentengnya banyak di sana benteng pertahanannya itu oh masya Allah harus begini kalau di sini minta ini besoknya tiba-tiba langsung transfer aja gitu. Ya alhamdulillah itu nikmat dari Allah kepada kita ya jadi seperti itu makanya setahun antum di sini rugi sebenarnya kalau belum selesai hafalannya kemudian selesai dari sini keluar rugi ya seperti itu ya kita lanjutnya adalah apa
masalah tayamum ini sangat penting ya bagi antum nanti ketika sakit, sering main bola, patah kaki, patah tangan, patah hati. Gimana cara wudhunya? Siapa yang pernah patah kaki di sini? Atau patah tangan? Ngeri kali. Pakai gip kan? Nanti kalau buka-buka gitu baunya, masya Allah. Ya gitu kan? Enggak? Iya. Ganti gip. Ya itu gimana cara wudhunya? Nah nanti kita bahas di sini. Sebelum itu kita bahas tentang waladhi yubatilu tayamuma. Yang membatalkan tayamum itu ada 3. Salah ya. Yang membatalkan tayamum itu ada 3. Jadi antum setelah tayamum nih, nah itu tayamuma lirafil hadasi lillahi ta'ala. Tayamum yang udah kayak kemarin tuh tayamumnya gimana? Begini wajah dulu, set, habis itu ambil debu lagi, tangan kanan, set, begini, kiri, gini, dah selesai. Nah, tinggal sholat. Sekarang pertanyaannya, apa yang membatalkan tayamum? Setelah itu mudah tayamum, apa yang membatalkannya? Ada 3. Yang pertama, ma'abtolal wudu, apa yang membatalkan wudu? Itulah yang membatalkan tayamum. Kemarin kalau udah kita bahas apa yang membatalkan wudu. Bertemunya 2 kelamin, kemudian apa lagi? Setelah bertemunya 2 kelamin, memegang, pokoknya memegang tuh pokoknya nggak usah hilang. Wanaum, tidur, mabuk, apalagi menyentuh yang bukan mahram dan seterusnya. Itu juga membatalkan tayamum, tayamum. Kemudian yang kedua, waru'yatul ma fi ghairi waqti shalah, ya, melihat air pada selain waktu sholat. Nah, maksudnya gimana, Tat? Ya udah tayamum, udah sholat, dia tengah sholat dia ngelihat air, berarti nggak batal tayamumnya. Pas dia udah sholat nih, sholat, tiba-tiba ada orang bawa air segalon, nah, nggak batal ketika dia udah sholat. Tapi kalau dia belum sholat, udah tayamum, dia nih budak udah tayamum, tiba-tiba ketemu air, ternyata hujan gede, banjir, gitu. Nah maka di sana itu dia itu apa, batal tayamumnya, langsung wudhu. Kalau orang di pesisir pantai, ada gak yang tayamum pesisir pantai? Nggak ada, kan ada laut. Emang ada laut yang bisa ini kering? Ada ya. Jadi orang kita di sini kayaknya nggak ada yang bisa tayamum, orang Luwu. Kenapa coba? Laut kita dekat, laut dekat sini kan? Iya, seperti itu. Jadi nggak ini, nggak ada alasan kita untuk tayamum. Seandainya nanti antum pergi ke daerah mana yang nggak ada air, biasanya di gunung banyak, apalagi di gunung Parit banyak lah, di Australia lah ya, di daratan Australia, di luas Afrika, di Gunung Sahara atau apa gitu. Nah itu baru antum pakai tayamum. Di sini kayaknya iya, tayamum juga salah satunya ketika antum sakit. Kan kemarin itu syaratnya tayamum itu apa? Sakit juga kan? Sakit yang tidak bisa megang air, itu salah satunya antum boleh tayamum. Demam yang sangat tinggi, kemudian cacar dan seterusnya, itu kan antum tayamum. Waridah, murtad. Ridah itu murtad. Kalau murtad itu orangnya, kalau ridah itu perilakunya. Ridah itu murtad. Tiba-tiba pas dia tayamum, udah selesai tayamum, dia mengatakan, loh bagus banget patung Yesus ya. Bagus sekali patung Yesus. Dia lihat, wih keren, ada Bunda Marianya. Murtad dia ketika itu. Lihat Bunda Maria, cantiknya adanya, murtad dia. Setelah murtad batal langsung tayamumnya, batal. Tiba-tiba dia lagi ngeliat yang lain, loh. Kok Yesus kok pakai ini ya? Apa kulitnya putih? Masa Yesus mirip orang Eropa? Itu. Masa Yesus mirip orang Eropa? Kok nggak mirip orang Indonesia? Kok Tuhan mirip orang Eropa? Gitu loh. Kan gitu ininya, secara logisnya. Rasis jadinya. Tuhan itu mirip orang Eropa. Kenapa nggak mirip orang Afrika aja gitu? Kan rasis jadinya kalau kulitnya putih. Islam lagi Nah, berarti ketika Islam lagi, tetap dia batal tayamumnya, tayamum lagi. Seperti itu. Nah sekarang yang kita bahas adalah sohibul jabair. Yang selanjutnya sohibul jabair. Sohibul jabair itu orang yang diperban. Orang yang diperban. Ini sangat penting sekali nanti antum ke depannya. Orang yang diperban ini sangat penting, dan mungkin banyak nanti akan bertanya sama antum masalah perban. Apa di sini? Yang sahu alaiha, yang ditulis dulu kalau ini. Yang sahu alaiha, dia membasuh atas perban itu.
wa yatayammamu wa yusalliya, dia itu tayamum dan sholat, wala i'adata alaihi, dan tidak mengulang sholatnya. Maksudnya begini, ada orang sahibul jabair, ini diperhatikan, sangat penting sekali. Mana ini penghapusnya nih, ini sangat penting sekali. Sahibul jabair, jabair. Nanti kelihatan nggak? Ini kok spidolnya. Pertama ya, lu. Uji jadi enak. Sahibul jabair ya. Yang pertama itu nanti ada sahibul jabair yang sahibul jabair itu ahli perban ya, maksudnya itu ahli perban. Dia masih di perban, bukan dia yang ahli ya. Ahli perban. Ahli perban yang di perban. Kalau di sini bahasanya apa di perban? Kalau di Lombok apa bahasanya ya? Lupa juga. Pokoknya di perban lah ya, di perban. Nanti ada dua pembagian yang di perban. Pertama, perban pada bagian tubuh yang bukan tangan dan wajah. Tangan dan wajah. Kemudian yang kedua adalah perban pada bagian tubuh termasuk tangan dan wajah. Bukan termasuk ya, bagian tubuh tangan dan wajah. Oh, tiga banyaknya, maaf. Yang tiga adalah perban pada bagian selain bagian tubuh untuk wudhu. Ada tiga nanti. Ada orang yang diperban pada bagian tubuh yang bukan tangan dan wajah. Bukan tangan dan wajah, tetapi ya di sini maaf. Namun anggota wudhu. Seperti kepala, apalagi kepala, kaki gitu. Kemudian yang kedua, perban pada bagian tubuh tangan dan wajah. Tangan dan wajah, karena ini anggota ini tayamum. Yang kedua, perban pada bagian selain bagian tubuh untuk wudhu. Nah, gimana maksudnya tak satu-satu? Perban pada bagian tubuh yang bukan tangan dan wajah namun anggota wudhu. Berarti apa itu? Apanya yang kena di perban? Kepala, tak. Apalagi bagian pertama wajah. Wajah kan apa tadi? Yang bukan tangan dan wajah. Berarti bukan wajah tapi kepala. Habis kepala apa? Yang anggota wudhu. Kaki sama apa lagi? Udah dua itu ya. Kepala sama kaki. Anggaplah dia bocor. Telinga kan bukan ini ya, bukan rukun wudhu, bukan anggota ini. Itu sunnahnya kalau itu separit. Anggaplah dia bocor. Dia main bola, budak. Ternyata isi bolanya itu besi. Dor, kena kepalanya. Perban semuanya langsung. Jadi imamah dia langsung perbannya. Jadi imamah gitu. Ya anggaplah seperti itu ya, dia jadi imamah di sini. Gimana cara dia wudhu? Nah, kita gambar lah ya. Kalau Pak ini sebagai ibroh ya, kita gambar tapi nggak pakai muka, jadi biar nggak berdosa ya. Nah. Di sini tuh udah ini ada perbannya. Nah. Di perban. Nah, maka ketika dia wudhu nanti, wudhunya seperti biasa, normal, wudhunya normal. Wudhu, ambil air, taruh di muka seperti biasa. Set. Habis itu yang kedua dia habis muka kita basuh tangan biasa aja. Habis tangan kepala. Nah, kepala masalahnya. Ketika dia membasuh kepala, nggak mungkin dia basuh kepala pakai air kan, bocor. Masa digini nggak? Rusak perbannya juga gitu. Caranya perbannya diusap. Ambil air, buang airnya, surut, diusap. Perbannya bisa digini dong. Set. Nah. Habis itu dia tayamum. Selesai dia basuh siapa?
si kepala perbannya itu dia tayamum, tak begini mukanya. Oh muka sih tak enggak, tetap tayamum, dia muka yang ditayamumin. Habis tayamum ini ya, set selesai, habis itu ambil air ke kaki langsung. Dia lanjutin wudhunya ke kaki. Sekali lagi, pertama dia membasuh kepala, habis kepala tangan, setelah tangan dia usap kepala, karena nggak bisa juga kepala ini kena air, mati dia nanti. Nah, pengganti si kepala nggak bisa kena air itu dengan tayamum. Tayamumnya apa? Karena tayamum kepala enggak, ini tayamum tetap muka sama tangan. Tayamum, ambil ini debu gini kan, habis itu begini, udah selesai. Setelah itu udah habis, berarti yang kepala ini udah habis kepala kaki. Nah, selesai wudhunya. Seperti itu. Ini yang pertama. Terus nanti sholatnya nggak usah diulang. Ini orang yang seperti ini sholatnya nggak usah diulang. Sholat tidak usah diulang. Nah, yang kedua yang paling berat ini. Perban pada bagian tubuh tangan dan wajah. Ini paling berat ini. Anggaplah di mana misalnya yang ini sentong. Nah, tangannya diperban. Nah, jadi saitama dia kan. Nah, ini yang diperban. Gimana caranya wudhu? Nah, itu pertanyaannya kan. Diperban ini yang bisa patahkan si tarik patah tangan kanan kiri kemarin. Kiri, anggaplah kiri yang ini patah. Gimana cara dia wudhu? Wudhunya seperti biasa dulu. Ambil air taruh ke muka. Anggap ini tangan inilah ya. Tak contohin lah ya. Nah, contohin. Anggap diperban ya. Nah, saya ngambil air lah ke muka. Gimana? Anggaplah ya. Sambil air di muka. Gini. Setelah itu apa habis muka? Tangan kanan dulu dibasuhin. Tangan kanan gimana cara basuhnya? Kerannya dibuka gini aja. Kan nggak bisa ini. Nah, gini. Atau kalau nggak bisa gini aja ini langsung ke air. Kalau air lebih dari 20 begini langsung. Nah, setelah itu kesini belum si tangan kiri. Gimana cara tangan kiri? Nggak bisa nih. Diusap kayak tadi yang kepala diusap dulu. Ambil air, buang, usap. Kasihannya tangan saya. Nah, setelah dia ini usap, dia tayamum. Pertanyaan tayamumnya nggak bisa juga. Kan nggak bisa kena sama debu sini. Kan gitu. Tetap dia tayamum. Ambil tayamum seperti biasa muka, habis itu, nah ini nggak bisa juga. Gimana cara gini. Nggak bisa. Nah, berarti dia ambil ini debu, digini-giniin doang tangannya. Udah selesai. Nggak bisa juga mau gini, gimana saya debu gini, nggak bisa. Gini debunya. Selesai. Nah, ini nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah itu baru kepala, habis kepala, kaki. Itu. Nah, itu bagi ahlu jabair. Sekali lagi ya, yang masalah ini kepala, habis kepala tangan, habis tangan dia ngambil debu digini-gini doang, habis itu ke kaki, selesai. Itu ahli yang kedua nih, ahli yang kedua. Nah, ngeri kali tangannya ya. Kemudian yang ketiga, perban pada bagian selain tubuh untuk wudhu. Ya, selain tubuh, perban pada bagian selain tubuh untuk wudhu. Contohnya apa misalnya? Perutnya. Perutnya. Gimana maksudnya tidak? Ketika itu dia sedang mandi besar. Dan mandi besar gimana? Harus rata seluruh tubuh. Ada ini di sini, habis dia ini melahirkan misalnya. Apa biasa dikasih di situ masih melahirkan. Nah, apa yang dilakukan? Nah, selesai dia mandi, ini kan nggak bisa dibasuh nih, perutnya perut semuanya nggak bisa dibasuh. Setelah dia basuh semuanya, nah cara selanjutnya diambil air diusap. Setelah dia usap, dia tayamum. Jadi, pakai apa? Bisa shower. Kalau shower bisa pakai shower atau pakai handuk begini. Handuk. Kalau nggak bisa, ya dimandiin. Ya misalnya dia mandi, pokoknya gimana cara gue mandi, wajib juga ya mandi. Ngapain dia ada sebesar juga udah tahu giniannya apa?
udah terbelah. Ya misalnya hidup ya itu caranya. Ketika dia itu mandi, ketika nggak bisa mandi, anggaplah nggak bisa mandi, dia tetap dia itu apa, wudhu dan tayamum. Dan nanti ketika ya selesai dia ini, selesai sehat ininya, maka dia wajib mengulang sholat. 1 bulan tetap wajib mengulang sholatnya. Nah iya, nah dia tetap sholat ketika dia ini untuk menghormati waktu. Sholat wajib diulang. Dia diulang, kan udah sembuh nih, ya udah hitung 1 bulan itu berapa sholat, gitu. Lima kali yang sehari, berarti 5 kali 3 15, 150 sholat. Iya saya enggak kapanpun. Misalnya sehari dia pengen kodok 3, ya udah 3, besok 3, besok 3, seperti itu. Ini sholat diulang ya, lumayan kan? Diulang. Sekarang pertanyaannya yang ketiga, ada orang dia itu banyak perbannya. Nah, berapa perbannya? Di tangan 1, di kepala 1, di kakinya juga 1. Habis jatuh dari ini kayaknya, ketiban tangga, misalnya gitu. Ininya udah diperban. Gimana caranya? Ya anggaplah dia ini ya, nggak udah kakinya udah buntung, ini udah ini. Nah, anggaplah ini perban ya. Ya. Makanya fikih itu bisa dilaksanakan orang beriman gitu. Kalau orang nggak beriman berat kali. Kalau pernah ngajar seorang santri masalah tayamum, kok berat banget tayamumnya. Nah, itu kalau dia bertanya kalau nggak pakai iman seperti itu ya. Seperti ini ya. Gimana cara wudhunya? Dia wudhu ambil air, basuh ke muka, habis muka apa? Tangan seperti biasa. Setelah tangan ini diusap, diusap, tayamum lagi, budak. Nah itu. Nah, selesai. Kepala nggak bisa. Ambil air, dia usap kepala. Setelah itu tayamum lagi, budak. Ini yang tiga ini enggak, wajah dulu. Yang pertama nih, dia basuh tangan, habis tangan dia usap ini tangannya, habis tangan dia tayamum. Pertama wajah dulu, habis wajah ambil debu lagi, digini-giniin karena nggak bisa. Nah setelah itu yang kedua ini nggak bisa kan, nggak bisa dibasuh. Berarti caranya ambil air lagi, diusap, habis usap tayamum ke muka lagi, bisa ambil debu lagi, cetak ke kaki belum. Nah kaki basuh yang sehat, yang sakit diusap, habis itu ambil tayamum. Berarti tayamum itu sesuai dengan banyak perban dia, tapi perban yang ada di anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika dia wudhu. Berarti anggota-anggota yang kena wudhu ini. Anggap 4 perbannya di perut 1. Tangan 2. Di perban semuanya nggak bisa lah dia sholat, pakai hati lah hal itu mah. Nah anggap di sini. Berarti berapa kali dia tayamum ketika dia wudhu? 3 kali doang. Kenapa 3 kali meskipun 4 perbannya? Karena bukan anggota wudhu. Seperti itu. Kalau dua-duanya tangan, dua-duanya tangan dia ditayamumin. Gimana cara dia gini? Masa gini nggak bisa? Jadi orang Yahudi dia nanti gini. Ya, bisa. Wajah, Mas ya? Wajahnya yang ini. Ngeri kali. Anggaplah sedikit di sini ya. Nah, berarti ketika dia sedikit aja di sini, ada di mukanya itu ada perban, berarti dia tetap wudhu seperti biasa. Enggak usah kena air si perban. Habis itu ambil air sedikit, usap. Nah, setelah itu tayamum. Pokoknya berapa banyak perbannya di anggota tubuh itu, dia itu segitulah dia tayamum. Iya, yang penting di anggota wudhu itu meskipun sedikit, sebesar apa misalnya, sebesar jangan zaroh, nggak bisa dilihat juga kalau zaroh sebesar kelereng misalnya segini, tapi itu nggak bisa masuk ini air, berarti dia tayamum. Setelah dia wudhu ke muka, habis itu dia usap apa yang ada di ini, yang ada tempat itunya diusap, besok dia tayamum gitu. Habis selesai dia tayamum ya udah lanjutin terus, habis itu tangan, habis tangan kepala, habis kepala kaki, seperti itu. Ribet banget
Ya emang seperti itu. Kalau untuk sahibul jabair, kan dia lagi sakit kan, masa peribetin kan begitu. Masalah sholat itu nggak bisa istilah sakit, mau mati pun ada sholatnya kan. Kapan kita sholat ketika mau mati? Misalnya ketika sekarat, tapi dia masih ada hatinya untuk sholat, dia sholat pakai hati. Nggak bisa duduk, dia apa berbaring sholatnya. Nanti kita bahas masalah sholat berbaring. Hah? Sujudnya diwuduin. Orang nggak bisa wudhu sendiri, diwuduin, wajib. Orang yang minta wudhu wajib diwuduin, nggak boleh ditolak. Misalnya si Hafiz lagi nih seteruk, wa yazubillah, jangan si Hafiz lah, Fir'aun lagi seteruk, seteruk nggak bisa gerak kan si Fir'aun, tiba-tiba lihat Hafiz, ambilin saya wudhu. Nggak boleh, haram hukumnya. Hafiz mengatakan Allah nggak mau, haram, berdosa si Hafiz. Dosa apa? Dosa Fir'aun ninggalin sholat. Seperti itu. Ya anggaplah Fir'aun itu siapa yang ini? Anggaplah si Putin, Vladimir Putin, kan nggak sholat juga, kafir juga tuh Putin. Jadi ketika misalnya yang diwudukan apa? Yang diwudukan, orang yang diwudukan, jadi kalau pas di tangannya ditayamumin. Dia ditayamumin. Makanya gampangnya adalah siapa yang melakukan itu ketika kita lagi sakit berat? Orang yang kita minta. Makanya ketika si muhram sakit keras, di sini ada perban, kepalanya ada perban semua. Makanya orang yang sehat yang suruh wuduin dia. Nah makanya maksudnya gimana wuduin dia? Nggak bisa juga si sehat yang wudu, berarti dia itu langsung diusap doang, diusap, seandainya kebakar, ada orang kebakar kan, supaya muka kebakar semua, itu berarti dia itu langsung sholat menghormati waktu. As-sholatu li ikramil waqt, dia itu sholat untuk menghormati waktu, tanpa wudu, tanpa tayamum, sholat langsung. Gimana caranya? Pokoknya gimana cara sholat. Kalau udah nggak bisa wudu, udah nggak bisa tayamum, sholat menghormati waktu. Itu doang. Nah nanti setelah dia sholat menghormati waktu, nanti kita udah sehat, dia ulang lagi sholat itu. Makanya kodoan. Nah, nanti kan dalam sholat itu ada dua niat kan. Pertama adaan, kedua kodoan, ketiga i'adatan. Itulah pentingnya kita melapaskan niat ketika kita sedang sholat, karena kita nggak tahu kita mau sholat apa. Pertama sholat ada itu sholat yang kita lakukan pada waktunya, itu sholat ada. Sholat yang kita lakukan pada waktunya itu disebut dengan sholat ada. Kemudian kedua, sholat yang kita lakukan bukan pada waktunya disebut dengan sholat kodo. Misalnya dia sholat asar, nggak sholat asar dia, tapi dia sholat kapan? Nanti habis maghrib, habis perang lawan Israel. Budak. Ketiduran juga, misalnya ketiduran si Parit ketiduran dari pagi sampai subuh. 24 jam dia tidur. Besoknya berarti 5 yang dia kodok. Kenapa dikatakan kodok? Karena si Parit melaksanakan sholat bukan pada waktu. Kedua, sholat i'adah. I'adah itu mengulang sholat. Gimana maksudnya diulang sholat? Misalnya dia sholat sendirian, Allahu Akbar, selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Datang si putra, Mbak, Pak, kita sholat bareng yuk, biar saya dapat pahala 27 rakaat, 27 derajat. Nah, siang Assalamualaikum, sholat lagi dia. Boleh nggak sholat zuhur 2 kali? Boleh. Dengannya apa? I'adah. Anak pernah seperti itu waktu di Istiqlal. Anak sholat kan, kodok itu. Bukan sholat kodok. Iya, sholat kodok. Karena di kereta nggak bisa sholat. Nggak bisa sholat, keretanya macet bla bla. Nah, akhirnya sholat sholat maghrib dan isya. Sholat maghrib di Istiqlal anak kodok. Allahu Akbar 3 rakaat. Tiba-tiba datang jemaah di sini, sholat dia. Loh, gimana cara saya sholat? Kalau saya sholat 3 rakaat, dia subhanallahin nanti kan. Dia nggak tahu saya lagi sholat maghrib. Tiba-tiba ada jemaah di sini sholat, tiba-tiba dia nepuk ini, ya nggak sakit juga sih, nepuknya pelan-pelan aja. Nah pas dia nepuk seperti itu, akhirnya bingung saya ketika itu sholat. Loh gimana nih, kan saya sholat maghrib ini kodok, sedangkan si ini sholat isya. Kalau saya sholatnya 3 rakaat, nanti
subhanallah nanti dia, subhanallah, subhanallah. Akhirnya saya niat kembali, niat apa? Sholat isya. Sholat isya berarti niat saya adalah i'adah. Nah, seperti itu. Adaan, kodoan, i'adatan. 3 itu. Nah, jadi kita gampang menjelaskannya, tapi nanti pas di masyarakat itu pusing ketika antum nggak mempraktikkannya, nggak mempraktikkannya. Makanya, betul. Seperti itu ya, masalah sohibul jabair ini sangat penting sekali. Kalau orang sekarat hadas besar, nggak usah, dia sekarat nggak usah wudu, nggak usah tayamum. Orang sekarat gimana? Tayamum dulu pak, nggak bisa lah. Pokoknya yang wajib sholat itu siapa? Yang ada kesadaran dalam dirinya. Kalau masih ada kesadaran dalam diri kita, wajib kita sholat. Tapi kalau ada kesadaran dan tidak ada dalam diri kita, tidak wajib sholat. Siapa contohnya yang dia nggak ada kesadaran? Orang pingsan. Orang pingsan itu nggak wajib sholat. Sekali lagi, orang pingsan itu tidak wajib sholat dengan syarat pingsannya itu alami. Maksudnya nggak wajib sholat itu gimana misalnya nih, dia pingsan dari subuh sampai subuh lagi. Kan 5 waktu dia tinggalin tuh. Berarti di sana itu dia tidak diwajibkan sholat. Kenapa? Dia nggak berakal. Kan syaratnya kita sholat itu apa? Berakal. Ketika itu dia nggak berakal, berarti ketika itu dia tidak wajib sholat. Orang yang seperti itu. Nah, berarti pingsan aja tat. Lu gimana ente pingsan? Dia pengen pingsan aja. Kalau pingsannya disengaja wajib dia ulang. Tapi kalau pingsannya nggak sengaja, misalnya dia ngelihat harga apa misalnya, lihat Barcelona kalah 5-1 lawan Sevilla, pingsan dia. Nah, Sevilla bayang ke Madrid 4-1 masih inilah. Ini Sevilla lawan dia 4-1. Gimana? Sevilla udah dikalahin Madrid 5-0 itu. Masa Barcelona 4-1? Iya. Harga dirinya mana? Akhirnya pingsan dia. Seperti itu. Berarti ketika itu dia nggak wajib sholat. Orang yang tidak wajib sholat itu salah satunya siapa lagi yang nggak wajib sholat? Orang yang buta sejak lahir plus tuli. Itu nggak wajib dia sholat. Nggak wajib melaksanakan seluruh syariat. Orang yang buta dari kecil plus tuli. Dua-duanya sekaligus waktu kecil. Gimana cara dia belajar? Coba. Dia mau belajar nggak bisa dengar. Dia mau ngelihat nggak bisa ngelihat. Gimana caranya? Coba dia itu nggak disyariatkan untuk apa? Untuk syariat semuanya enggak. Gimana? Kita mengajar orang buta doang bisa diajarin dia masih mendengar. Orang buta wajib tetap dia sholat, masih dia bisa mendengar cara wudhu, cara ini. Orang yang apa? Orang yang tuli masih bisa dia sholat, biar dia ngelihat kan, ngelihat gerakan di sini. Seandainya kalau nggak ada dia udah buta plus tuli gitu loh, buta plus tuli nggak bisa ngapa-ngapain, itu nggak diwajibkan, nggak berdosa dia tinggalin sholat, karena dia nggak tahu apa itu sholat. Dari kecil dia buta, dia tuli, gimana cara menjelasin dia? Coba ayo, ada yang bisa jelasin orang yang dari kecilnya buta plus tuli? Nggak bisa. Antum jelasin apa coba? Nggak ada. Antum pengen nulisin dia apa? Buta. Antum pengen jelasin dia pakai apa? Tuli. Nggak bisa. Nah, baik kalau ada alat bantunya berarti dia wajib. Nah, ya berarti zuhur sama asar itu dia ini nggak wajib kodok. Mau dia silahkan. Kalau dia mau sunnah berarti dia lakukan hal itu. Sekarang pertanyaannya begini. Ada orang kafir, tapi kafirnya itu di negeri Brazil, dia nggak pernah dengar Islam misalnya. Di pegunungan Jayawijaya misalnya nggak ada pernah dengar namanya Islam. Jangankan dengar Islam gitu, makan sapi aja nggak pernah. Contohnya di Papua sana, sampai anak bacanya nggak sanggup. Orang Papua itu nggak kenal namanya sapi, saking miskin. Iya, iya, saking ininya gitu. Sapi itu saking miskinnya di sana Papua itu. Makanya orang Indonesia itu berdosa sebenarnya ke orang Papua. Orang Indonesia berdosa ke orang Papua. Sebenarnya, kenapa? Bayangin aja, emasnya itu semuanya kita keruk, kita bawa ke Jawa, bawa ke Sulawesi, bangun jalan, bangun ini, di sana nggak ada yang dibangun. Nah, seperti itu. Anggaplah di sana ada orang kafir, dia itu nggak pernah mengenal namanya Islam, nggak ada dakwah di sana. Kedua, orang tuli plus buta, yang kayak tadi itu, nggak tak yang dua. Kemudian yang ketiga orang gila.
orang gila, yang ini kemudian yang keempat orang pikun. Empat itu masuk surga apa masuk neraka? Ayo. Kafir, nggak pernah kenal namanya Islam, nggak pernah dengar masalahnya, nggak pernah dengar. Facebook nggak punya, Instagram nggak punya, TikTok doang punya misalnya. Nggak HP nggak punya misalnya. Kedua orang pikun, udah pikun dia, baru dia misalnya di Brazil dia udah pikun, tiba-tiba ke Indonesia baru dia dengar Islam, tapi udah pikun. Ketiga siapa tadi? Orang yang tula plus tuli. Nah, kemudian yang keempat siapa? Orang gila. Nah, orang gila ini gimana? Apakah mereka berempat ini masuk neraka apa masuk surga? Kalau dia masuk neraka, kok bisa dia masuk neraka? Sedangkan dia belum mengenal Islam. Kalau dia masuk surga, kok bisa dia masuk surga sedangkan dia belum masuk Islam? Ayo, ada yang bisa jawab. Dia masuk surga atau masuk neraka? Atau nggak masuk kedua-duanya? Alasannya gimana Pak masuk surga? Anda udah buat videonya di YouTube itu di hadis ya. Hadis lengkap. Di hadis itu nanti 4 golongan itu akan dikumpulkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Mereka akan bersaksi, ya Allah, aku nggak bisa mengenal Islam karena aku gila. Ya Allah, aku nggak bisa kenal Islam karena aku kafir dari ini, nggak pernah dengar namanya Islam. Orang Sulawesi nggak pernah ke Brasil, aku dakwah ke sana. Terus yang siapa lagi yang selanjutnya yang tuli sama yang bisu, ya Allah, aku nggak bisa dengar Islam, nggak bisa ngelihat Islam. Kemudian yang terakhir siapa? Orang yang pikun, sudah pikun dan seterusnya. Nah, yang empat-empatnya akan dikumpulkan oleh Allah. Ayo ente ke sini, kumpul mereka semua. Pas kumpul, ini hadisnya sahih ya. Pas kumpul, disuruh dia masuk api. Silakan ente semua 4 golongan itu masuk api. Orang yang ditakdirkan masuk surga, dia akan sami'na wa ata'na. Ketika golongan itu masuk api, ya sami'na wa ata'na, ya Allah, masuk dia ke api. Pas dia masuk api, langsung dia masuk ke surga. Ada orang ditakdirkan masuk neraka, dia akan merotes. Yang mengatakan, ya Allah, kok saya kan buta kemarin waktu di dunia. Ya Allah, kan saya gila di dunia. Kok sekarang tiba-tiba saya disuruh masuk api? Piye? Nah, gitu. Apa dilakukan oleh Allah terus? Masuk ente ke neraka. Kata Allah. Akhirnya dijelaskan oleh para ulama, kenapa orang yang membantah disuruh masuk api itu dia akan masuk neraka, sedangkan orang yang yang nggak membantah masuk api itu dia masuk surga. Karena begini, seandainya orang gila itu dikasih kesehatan, dia akan kafir di dunia. Buktinya pas dia lihat Allah saja dia merotes. Pas dia ngelihat Allah aja dia merotes, gitu loh. Disuruh dia masuk api doang, dia langsung mengatakan, kenapa ya Allah, kok begini, gitu. Dia langsung neraka. Seandainya dikasih penglihatan oleh Allah orang buta itu, dia akan tetap kafir. Seandainya orang yang kafir itu, meskipun disodorkan agama, dia akan tetap kafir di dunia. Akhirnya seperti itu. Jadi dua-duanya masuk surga, semuanya masuk surga, dan juga yang masuk neraka. Seperti itu 4 golongan itu. Sekarang kalau anak kecil gimana? Kalau anak kecil mati, anaknya Ronaldo misalnya, atau anaknya Messi Junior, masuk surga atau masuk neraka? Matinya belum balik, masuk surga masuk neraka? Masuk surga apa masuk neraka? Yo, dia itu nanti sebagai apa? Sebagai pelayan di surga. Pelayannya parit di surga nanti. Di Al-Quran dikatakan apa? Wildan mukhalladun. Akan dia tuh menjadi anak-anak yang kekal nanti di surga. Dia jadi pelayan. Tapi sih menjadi pelayan di surga, beruntung lihat surga itu masalahnya. Jadi pelayan tapi lihat surga. Gitu. Nah seperti itu aja. Makanya nanti atau ditanya orang gila masuk surga apa masuk neraka. Kedua ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Aku bilang dia masuk surga ketika nanti disuruh masuk api, dia itu langsung sami'na wa ata'na. Kalau dia merotes nanti di hadapan Allah dia masuk neraka. Seperti itu. Ya di 10 menit lagi ya. Gimana? Jadi itu masuk neraka Kekal kan orang kafir. Kemudian yang kedua nggak ada Islamnya kan, dia kekal. Karena ada bibit-bibit kekafiran dalam dirinya itu masalahnya. Ada bibit-bibit membangkang dalam dirinya. Seperti itu. Makanya di dalam hadis Arba'in An-Nawawi di rokam kedua nggak salah rokam kedua, dia pernah hafal ini hadis Arba'in Nawawi Sahih Bukhari wa Muslim.
apa? La ya'malu bi'amali ahli inna ahadakum, sesungguhnya Anda di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahli jannati, ada yang nanti melakukan amalan surga. Ada amalan surga. Ma farqa bainahu wa bainaha illa dhira. Tidak ada apa namanya? Yang menghalangi dia masuk surga itu kecuali satu zero. Cuma bentar lagi mau masuk surga maksudnya. Akan tapi apa? Wasabaqa alaihil kitab, akan tapi dia ditakdirkan masuk neraka. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhulaha. Maka dia itu digerakkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal ahli neraka, akhirnya dia masuk neraka. Ada juga yang sebaliknya, la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira. Ada orang dari lahir sampai mau mati kerjaannya apa? Masuk pekerjaan neraka aja, hanya berzina, membunuh, minum khamr, berdusta. Pokoknya semuanya, semua dosa itu dilakuin. Dikit lagi dia mau masuk neraka. Wasabaqa alaihil kitab, akan tapi takdirnya itu masuk surga. La ya'malu bi amali ahli jannati fayadkhulaha. Maka dia itu masuk surga. Kesimpulannya, orang masuk surga itu gara-gara apa berarti? Orang masuk surga gara-gara kehendak rahmat Allah. Enggak ada kita yang masuk surga gara-gara amal kita, itu enggak ada. Makanya PR kita sekarang itu cuma apa? Mati dalam keadaan Islam. Makanya ada teman saya kerja itu merendahkan temannya. Ada teman saya merendahkan temannya. Mengatakan gini, ada teman saya, kenapa? Dia itu meninggal. Kenapa meninggal? Loh, serem banget meninggalnya. Kenapa? Dia belum tobat pada Allah, dia habis minum khamr. Dia meninggal. Saya tanya terus, dia meninggal masih Islam nggak? Islam. Ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ente masih hidup, ente masih ngapal Quran, belum tentu ente mati dalam keadaan Islam. Makanya orang yang paling beruntung di muka bumi inilah orang yang apa? Matinya dalam keadaan iman dan Islam. Itu PR kita sebenarnya, menjaga diri kita itu jadi umat Islam sampai mati. Makanya setiap Jumat kita dipupuk iman kita setiap hari Jumat oleh Allah dengan apa? Dengan wasiat takwa. Itu wajib, itu rukun dalam khutbah. Kalau khotib nggak ngebaca itu nggak sah khotibnya. Nggak sah Jumatnya. 5 rukun itu wajib dia tepatin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat takwa, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Habis itu doa. Nah, 5 itu wajib. Wajib yang 5 itu. Wasiat itu wajib. Makanya kalau antum dengar ada khotib enggak baca wasiat, berarti antum Pak khotib nggak baca wasiat, nggak sah khotibnya. Ulang lagi. Nah, gitu. Antum berani tapi. Iya. Anda pernah ngecek ada khotib yang nggak baca solawat, Gemetaran juga Anda mau bilang dia gimana ini? Masa khotib maaf. Nah, sunahnya kayak gitu, ketika kita mendengar khotib nggak membaca salah satu dari 5 rukun ini, wajib kita kasih tahu dia. Tapi takutnya kita ngasih tahu nanti bahaya itu. Ya apa, tergantung besarnya ini antum, mental antum itu menegur seperti itu. Ya seperti itu saja ya, karena Ustadz lemas banget ini, ya. Habis itu menbal bagaimana ya, insyaallah ini terlalu bersemangat untuk olahraga kemarin ya, jadi ya di sini bisa napas ya, seperti itu ya. Minta doanya kandung ya, untuk semoga sehat. Ya seperti itu. Tapi anak ingat guru anak ya, sesakit-sakitnya beliau tetap ngajar ya, itu salah satu cara kita untuk sehat. Sakit-sakitnya untuk ngajar, tapi sakit yang masih bisa diajak ngajar, jangan untuk sakit stroke tiba-tiba ngajar. Gimana ya? Hadanallah wa yakum ajma'in. Ada pertanyaan lagi ya? Nanti anak pengennya ya setiap pekan itu Ustadz jelasin itu cuma 45 menit, sisanya tanya jawab. Karena ilmu yang paling sulit hilang, ilmu apa? Yang paling sulit hilang, udah Hana jelasin awal-awal. Ilmu yang paling sulit hilang dalam diri kita itu ilmu yang kita tanyakan. Itu ilmu yang paling sulit hilang. Kalau ilmu yang Ustaz langsung jelasin ke antum ngerti, tapi nanti pas keluar ada yang hilang, ada yang tidak. Tapi kalau ilmu yang antum tanyakan, Ustaz gimana hukumnya begini, Ustaz kenapa begini, Ustaz gimana ini, gimana, itu yang paling sulit hilang. Makanya perbanyaklah pertanyaan. Orang yang banyak pertanyaannya banyak ilmunya. Orang yang banyak pertanyaannya banyak ilmunya. Nah, anak di Jakarta itu salah satu teknik Ustadz ya. Ketika itu banyak ilmu untuk ngegali ilmu. Anak ketemu ustadz besar, anak debat.
Tujuannya bukan nyari yang benar. Kan yang nggak boleh debat itu wala tujadil 'anil ladzina yahtanun anfusahum. Itu ketika kita apa? Debat untuk mengeraskan hati atau untuk nyari yang menang. Itu baru nggak diperbolehkan. Itu mengeraskan hati. Tapi kalau antum debat tujuannya nyari ilmu, itu Anda dapat banyak ilmu ketika debat. Misalnya gini, ada ustadz lulusan Yaman, keren nih, Anda datanglah. Anda nggak nanya, kalau Anda tanya, biasanya ustadz itu apa? Oh, nggak ada waktu, mungkin besok aja ya. Nggak ada waktu, begini. Nah, tapi kalau antum debat dia akan akan mengeluarkan ilmu emasnya. Nah, debat dia. Ustadz, kayaknya menurut saya, kalau dia NU, saya jadi Muhammadiyah ketika itu. Kenapa? Biar dia bisa debat. Kalau dia NU jadi NU, nggak bisa tuh debat. Ustadz kayaknya begini, nggak bisa ini dalam dalam hati doang. Oh ternyata itu, oh itu, banyak kita dapat ilmu. Kalau dia Muhammadiyah, Anda jadi NU, kenapa bisa begini. Nah, akhirnya mengeluarkan ilmu emas. Karena orang debat itu akan mengeluarkan ilmu emasnya untuk menang debat masalahnya. Berarti nggak mungkin dia ngeluarin ilmu ecek-ecek. Gak mungkin dia mengeluarkan ilmu ecek-eceknya, pasti dia mengeluarkan ilmu emasnya. Anak biasanya kalau ketemu sama ustadz-ustadz yang besar ini ya, gelarnya, anak biasa debat, bukan diskusi ya, debat. Kalau diskusi itu nanti ya ilmu receh yang dikeluarin. Kalau debat itu ilmu ini yang dikeluarin, ilmu emasnya. Bisa 1 jam, 2 jam anak-anak debat. Bahkan ada punya Ustadz Muhammadiyah itu di Jakarta. Itu kalau udah debat, beliau tuh nggak mau diskusi, debat pengennya. Ayo debat Gi, ayo debat, bawa kitab, bener, kita bawa kitab. Sekarang kita mau debat apa? Tentang masalah tahlil lah, ayo, bawain kitab, dulu bawa kitab berapa, saya bawa kitab berapa, bisa 3-4 jam debat, nggak selesai debatnya. Akhirnya nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Yang ada apa? Kita dapat ilmu banyak. Belum jelasin, oh ya itu maksudnya, oh ini, dapat ilmu banyak, bawa pulang oleh-oleh gitu. Kalau kita ke sana tiba-tiba, Ustadz, Pak Dokter, ajarin saya, Pak Ustadz ya ini gak ada waktu kayaknya untuk ngajar. Saya ada keperluan untuk ini, seperti itu. Tapi antum jangan debat Ustadz antum. Iya. Nggak apa-apa kalau antum debat Ustadz nggak apa-apa. Tapi debat dengan cara apa? Wajadilhum billati ya. Ya, diskusi nggak apa-apa, diskusi. Tapi dengan ahsan. Jangan tiba-tiba alah bodoh kalau itu nggak gitu. Ya. Cuma bukan debat itu namanya apa? Menghina. Ya. Kalau Ustadz bisa feodal, bisa egaliter. Bisa usah di bawah egaliter, bisa usah di bawah feodal. Feodal itu biasa NU yang make. Feodal itu NU yang make. Ustaz jelasin, santri nggak usah bertanya, nggak usah membantah, samikna wa ata'na, nggak boleh ada sedikit pun yang apa membantah. Feodal namanya. Itu baik gak baik. Kalau Muhammadiyah pakai egaliter. Egaliter itu apa? Ustadznya menjelasin, santrinya ikut bertanya, kayaknya nggak gitu Ustaz, jawabannya kayaknya nggak gitu, kayaknya temukan di kitab ini nggak kayak gitu Ustaz, kayaknya yang bener itu ini. Nah, itu kalau Muhammadiyah itu egaliter. Nah, jadi seperti itu. Dua-duanya ada baik benarnya. Makanya antum kalau apalagi ke kampus, antum punya dosen yang hebat-hebat, antum tanyain sebelum antum masuk misalnya ke kampus, antum harus nyiapin 5 atau 10 pertanyaan ke dosen. Pertanyaan-pertanyaan tapi jangan antum pertanyaan nguji, pertanyaan yang antum anggap berat sekali itu pertanyaan ini. Seperti itu. Pertama kita akan cepat dikenal, kedua nilai kita akan banyak, ketiga ilmu kita akan banyak dapat. Ciri-ciri orang yang akan banyak berkembang, banyak ilmunya, banyak pertanyaannya. Nah, ciri-ciri orang yang sedikit ilmunya, yang pendek ilmunya, enggak ada pertanyaannya, enggak ada pertanyaannya. Kenapa? Pertama dia nggak bisa bertanya, nggak tahu apa yang dia tanyain. Ada pertanyaan apa ya? Nah itu. Tapi kalau dia banyak pertanyaannya, ketika itu dia itu sedang apa? Mengolah otaknya. Nah, karena ilmu yang antum dapatkan dengan sesuatu pertanyaan itu akan sulit hilang. Antum buktikan 5 tahun lagi pertanyaan-pertanyaan yang antum kasih tanyain ke Ustaz itu akan sulit hilang dibanding ilmu yang antum dapatkan dari Ustaz ketika ini. Seperti itu. Makanya di pusat itu biasanya belum santri-santri itu buat halakoh dia. Ketika Ustaz keluar, saya tiba-tiba mereka potong jalan. Ustaz, ada waktunya nggak Ustaz? Bentar, apa? Ada penting ini apa? Jelasin, Ustaz gimana hukumnya, gimana itu satu, belumnya satu lagi, belum gitu, bahkan buat lingkaran itu nanya itu lingkaran, Ustaz tapi kan kalau begini gimana Dad? Oh ini begini, tapi kan kalau begini gimana, akhirnya Ustaz ada banyak nanya ente, nah, gitu. Saking anak sekolahan gitu, anak pengen antum seperti itu, tapi pertanyaan jangan nguji, itu nggak boleh, pertanyaan yang nguji Ustaz ini gitu, tahu nggak dia, kan nggak tahu bodoh, nggak gitu ya.
Nggak boleh ada pertanyaan yang menguji, tapi pertanyaan yang emang antum nggak tahu. Itu pertanyaan yang harus antum ini kan. Nah, ana masih belum menemukan ya di sini. Bukan saya bilang nggak menemukan, belum menemukan. Ya ada satu dua tapi belum menemukan yang istilahnya itu yang ya seperti itu. Makanya antum dari sekarang itu tanya Ustaz Widian, Ustaz gimana hukumnya ini Ustaz? Ustaz Pati, Ustaz Sabili, kalau antum nggak ini ke Ustaz misalnya malu-malu. Kayaknya nggak ada yang malu juga nih. Ya, untuk bertanya seperti itu. Ya hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada pertanyaan? Enggak ada kan? Alhamdulillah. Ya kan? Oh ya, ya, Pak Alfat, nanti dipraktikin. Pertama, sholat duha itu, sholat apa itu sholat duha? Sholat sunnah ya, pertama kita ini. Kedua itu sholat duha itu padilah yang paling besarnya itu menambah rizki. Itu padilah paling besar sholat duha itu menambah rizki. Kalau 4 rakaat itu pertama menambah rizki, yang kedua itu menyehatkan badan. Dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab Fathul Mu'in. Maksimal sholat duha itu berapa rakaat? Ada yang bilang 8. Muhammadiyah itu 8. Kalau di NU itu 10. 10. Itu beberapa versi dalam hadisnya. Minimalnya berapa? 2. Ya, 2. Kalau antum pengen sholat duha, ya 4. Bagusnya 4 setiap hari. Seperti itu, memperbanyak rezeki, memperpanjang umur sholat duha. Tapi antum jangan niatkan masalah uang. Itu banyak sholat duha itu gara-gara uang, receh sekali niatnya gitu. Antum sholat duha nggak niatkan uang, antum akan dapat rezeki yang banyak gitu. Jangan diniatkan masalah uang. Boleh kita niat sholat duha untuk banyak duit, kita boleh, seperti Ustaz Yusuf Mansur ya. Udah Ustaz Yusuf Mansur ya, seperti itu ya. Ya, dan waktu perintah ya, nanti kita di luar ini ya, luar waktu untuk bertanya yang ini, luar waktu kita. Berarti seperti itu. Berarti nanti selesai ini nggak boleh ada yang main bola hari Senin. Sekarang berarti boleh. Gaskan ya, anak 2 hari, sehari lumayan ya. Ya Allah ini, udah bisa cobalah ini ya. Adanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, alhamdulillah. Betul.